Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan peneliti yang saya hormati. Sekarang kita sampai pada satu video yang cukup penting ya dalam uh, hibah penelitian dasar, yakni uh, kita pada bagian metode ya. Oke. Uh, Seperti yang saya tampilkan, seperti biasa Bapak Ibu, kita juga tetap dibatasi dengan jumlah karakter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu melengkapi dengan diagram alir ya. Ini perlu dibaca benar-benar. Kemudian selain itu kita harus bisa menyampaikan indikator capaian serta ada struktur daripada eh, anggota ataupun tim penelitian kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, dalam menulis metode tidak serta-merta hanya menuliskan tentang metode apa yang kita pergunakan atau pendekatan apa yang kita pergunakan, terus populasi sampel, informan dan lain sebagainya. Lokasi tidak seperti itu juga. Saya pikir kita harus tetap memperhatikan template yang ada, apalagi ini kita pada skema dasar yang sudah agak lebih tinggi daripada penelitian dosen pemula. Artinya spesifikasi, kejelasan, uh, ukuran dan dampak itu sudah harus bisa kita perhitungkan dalam setiap kali kita menulis proposal pada tingkatan level penelitian dasar. Pada bagian ini mungkin saya hanya menjelaskan tentang awalan metode yang coba saya persingkat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, uh, agak berbeda dengan riset pada skema terapan yang cukup panjang saya uraikan, namun pada riset dasar saya coba hanya membangun dengan sederhana gitu ya. Saya coba membuat sesuatu menjadi terlihat lebih mudah ya. Kalau diterapkan mungkin kelihatan ribet sekali ya, susah, atau mungkin agak sering dikatakan sama kawan-kawan saya, ini butuh pemahaman yang uh, luar biasa itu kan untuk bisa membuat proposal ataupun desain seperti itu. Tapi buat saya, uh, mungkin karena kebutuhan detailnya itu harus diperjelas, maka proposal juga harus kita jelaskan seperti itu. Namun pada penelitian dasar, saya pikir ada hal-hal yang bisa kita sederhanakan, namun tetap menjaga kejelasan dan fokus ya pada apa yang mau kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti biasa, pada metode itu kita sampaikan ya, eh, skema mohon maaf, kita sampaikan tentang eh, penelitian ya, jenis penelitian yang kita pergunakan, pendekatan, dan lain-lain. Tidak lupa juga lokasi, terus dalam pemilihan eh, sampel maupun penentuan informannya gitu ya, serta pada pengolahan data. Jadi buat saya pada bagian ini bisa ditambahkan dengan analisis teknik analisis data yang mungkin berbeda dengan ini. Ini kebetulan karena saya coba membangun dengan Cronlab. Jadi seperti ini mungkin pengolahan datanya ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga ditambahkan dengan triangulasi, terus bisa kita kembangkan kenapa memilih lokasi tersebut atau kenapa informan seperti ini kita pilih. Bisa kita tambahkan juga kategori di sini ya. Jadi ini yang sangat sederhana, namun masih bisa dikembangkan lebih jauh, dikembangkan dalam artian dengan tetap memperhatikan ini ya Bapak Ibu ya. Karena 1.000 karakter itu tidak banyak. Karena masih ada hal-hal lain yang di dalam riset yang harus kita jelaskan ya di bagian metode ini. Jadi kita tetap berhati-hati. Jangan lupa Bapak Ibu, kutipan harus tetap kita jaga dengan pola pengutipan. Kalau menurut saya ini masih Vancouver ya, dengan penomoran ya. Nah, itu diperhatikan. Jadi silakan dikembangkan lebih jauh, ditambah dengan strategi atau pola penyusunan yang mudah dipahami dan dimengerti. Oke, jadi buat Bapak Ibu sekalian dalam menyusun metode, sebaiknya jangan sekedar mendeskripsikan saja, tapi kalau bisa memvisualisasikan, silakan divisualisasikan. Terus kemudian lokasi juga tidak sekedar menyebutkan lokasi, tapi paling tidak ada ungkapan alasan, sedikit alasan atau kenapa saya memilih lokasi ini. Eh, Lalu
ada informannya, terus bisa kita ungkapkan karakteristik dari informan kita yang mungkin punya kontribusi terhadap eh, riset ini ya. Jadi informan yang kita pilih paling tidak bisa menjawab ya, bisa membantu kita untuk menemukan permasalahan yang sementara kita teliti. Dan itu bisa kita bangun misalnya karakter daripada informan itu seperti apa, kategorinya apa, dan alasannya apa. Triangulasi juga tadi seperti yang sudah saya sebutkan, silakan dikembangkan. Analisis data juga silakan. Dan mungkin ada yang menggunakan software, misalkan NVivo, KDE Miner, dan lain-lain misalkan. Ya silakan dimasukkan dan diletakkan di mana posisi penggunaan itu. Ya. Dan apa sih yang akan dikaji atau apa yang mau diolah dari riset ini dengan software tersebut. Jadi buat saya Bapak Ibu, bagi seorang peneliti maupun seorang dosen, bagi saya di bagian metode ini sebenarnya bagian yang cukup eksklusif ya. Karena setiap dosen, setiap peneliti saya pikir sudah melewati beberapa periodisasi daripada riset ya, dari tesis, disertasi maupun uh, skripsi ya, skripsi, tesis, disertasi, dan belum lagi yang lain-lainnya. Saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit, karena memang habits peneliti maupun dosen uh, dekat dengan metode ya. Itu yang saya harapkan. Kemudian satu yang ingin saya sampaikan sebelum video ini saya akhiri adalah menjelaskan, memilih metode bukan berdasarkan keahlian kita juga, tapi berdasarkan kebutuhan pemecahan daripada masalah. Ya. Memang kalau misalkan kita butuh fenomenologi misalkan, kita butuh ya, tapi kita ahli etnografi, tidak bisa kemudian kita paksakan pendekatan etnografi itu pada penyelesaian masalah yang memang fenomenal. Ini ini yang menjadi begitu penting bagi kita. Kadang orang hanya mendahulukan keahlian dia tanpa melihat substansi tema atau substansi masalah yang sementara diteliti. Itu penyampaian dari saya. Mohon maaf, lebih kurang saya sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan bisa lebih disempurnakan, bisa lebih dikembangkan, dan video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen maupun peneliti sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.